yang cukup mengguncang Jawa Barat. Kasus penipuan yang melibatkan Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, dan PT Bandung Daya Sentosa atau BDS, sebuah BUMD milik Pemkab Bandung. Itu Pak yang membuat kami bergerak sedemikian masif karena tidak ada tanggapan dari mereka. Yang dilakukan mereka hanyalah tanggapan dari media sosial yang mengatakan bahwa ini murni bisnis to bisnis. Pihak BDS sendiri, saya pikir ini benar-benar sembunyi di belakang Bupati Pak. Maaf, instruksi oleh Bapak Bupati untuk menghapus kontak Bapak Dirut. Sekarang kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus dihapus? Jadi ada apa ini antara BDS dengan Bapak Bupati? Ini kan pertanyaan. Sedangkan kurang lebih hampir saya hitung hampir 100 miliar. 100 miliar lebih. 100 miliar lebih ya. Membayarkan kewajiban-kewajiban kepada supplier. Ini kan menjadi presiden buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Bandung ini. Ya, saya minta Bapak Bupati untuk segera tegas ya memerintahkan PT BDS untuk membayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya Kumaha Damang. Alhamdulillah, Baraya ini masih mengenai kasus yang ada di Kabupaten Bandung ya, mengenai gitu ya terlibatnya Bupati Bandung ini gitu ya, dugaan korupsi mengenai PT BDS yaitu Bandung Daya Sentosa Baraya. Nah, ini kasusnya udah mulai bermunculan nih ya, statement-statement dari mulai korban, kemudian dari para netizen Indonesia gitu ya, yang menyikapi dan mengkritiki ya tentang isu dugaan gitu ya, keterlibatan Bupati Bandung yaitu Bapak Dadang Supriyatna ya dengan kasus ya PT BDS ini yang tidak membayar kepada mitra-mitra ataupun vendor-vendor hampir dengan 105 miliar Baraya. Nah, seperti apakah statement-statement dari para mitra, kemudian dari para netizen, daripada korban ya? Mungkin ini menarik untuk kita reaction dan tonton. Pastikan ya, Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan untuk tekan tombol like, kemudian subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita langsung aja meluncur ke videonya. Play. Nah, Baraya, mungkin Baraya sebagian bingung gitu ya, apa kaitannya gitu ya Bupati Bandung dengan PT BDS ini. Jadi di sini dijelaskan ya Baraya, kronologinya ini diposting di akunnya Yunan Buana ya 1 jam yang lalu ya. Di sini tuliskan kronologi 8 ton ikan kembung GG oleh PT BDS ataupun Perseroda ya Baraya, Kabupaten Bandung yang telah dibagikan ke masyarakat pada tahun 2024 hingga saat ini belum dibayarkan ke vendor. Nah, mungkin ini adalah awalnya kerjasama gitu ya, kerjasama antara bisnis to bisnis sebenarnya. Tapi ya pada tahun 2024 hingga sampai saat ini gitu itu belum ada pembayaran sama sekali. Dan gitu ya, ini meskipun sudah dilakukan somasi kepada PT BDS-nya, kemudian somasi juga ke pihak pemerintah, diingatkan dan sebagainya, tetap aja ini tidak kunjung dibayarkan. Alhasil gitu ya Baraya ya, ini si korban ataupun si mitra-mitra ini beranggapan bahwa ini ada keterlibatan juga, dugaannya gitu ya, ada keterlibatan juga ya Bupati Kabupaten Bandung yaitu Bapak Dadang Supriyatna ini, sehingga kasusnya ini berlarut-larut semakin lama ya. Nah, seperti apakah gitu ya kronologi kejadian statement dari Bapak yang satu ini, kita coba play dulu di video ini Baraya. PT Jambung ini ingin kerjasama dengan BDS. BDS minta ikan dan ayam untuk cadangan pangan. Oleh karena itu, sepakat kita akan kirim 8 ton 3 kali pengiriman. Kemudian dikirimlah barang-barang itu, ini gambarnya, yaitu di kantor-kantor kecamatan dan kantor kepala desa di berbagai desa dan kecamatan yang ada di sini, dan diterima langsung oleh masyarakat. Di sini jelas, diterima langsung oleh masyarakat. Dan pada waktu itu sekitar tanggal 3 Oktober dan tanggal 7 Oktober dan tanggal 16 Desember. Nah, Kita pada intinya tetap memohonkan bahwa gugatan yang kita sampaikan ke Pengadilan Negeri Palembang ini agar dikabulkan untuk seluruhnya terhadap gugatan kami kepada PT Bandung Daya Sentosa. Nah, jadi pertanyaan kritisnya bahwa tahun 2024 PT BDS telah menjadi
perusahaan daerah yang memasok PAD tertinggi di Kabupaten Bandung sampai mendapatkan penghargaan. Tetapi kenapa kemudian dari Agustus 2024 tidak pernah tidak membayar lagi kreditur-krediturnya? Ini kan menjadi suatu presiden yang buruk bagi perusahaan-perusahaan yang bagi BUMD ya, bahwa dia mengemplang hak-hak, kewajiban-kewajipan dan tagihan-tagihan kepada krediturnya. Jadi ada apa ini antara BDS dengan Bapak Bupati? Ini kan pertanyaan. Sedangkan kurang lebih hampir saya hitung hampir 100 miliar. 100 miliar lebih. 100 miliar lebih ya. Membayarkan kewajiban-kewajiban kepada supplier. Ini kan menjadi presiden buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Bandung ini. Ya, saya minta Bapak Bupati untuk segera tegas ya memerintahkan PT BDS untuk membayarkan ya. Kalau tidak, kami akan menempuh jalur lain selain ke Pengadilan Negeri. Kami akan ke Kejaksaan Agung ya. Kemudian kami akan ke KPK, kami akan lapor ke Mendagri sampai kepada Presiden, dan kami akan konferensi pers seluas-luasnya terkait dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini. Kalau dari pihak peradilan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan bukti-buktinya, tetapi sampai saat ini bahwa PT BDS tidak mau ya mengajukan saksi-saksi. Nah, ini juga ada apa sampai saksi-saksi tidak berani menyampaikan kebenaran dari pihak BDS ya. Nah, Baraya, ya kalau kita dengar dari statement-statement ya pengacara yang menuntut kepada pihak BDS ataupun Bandung Daya Sentosa ini, Baraya ya, dia sebenarnya ingin gitu ya kewajiban hutang piutangnya itu dibayarkan kepada supplier-supplier yang sudah memberikan barangnya kepada perusahaan BUMD ini ya, Baraya ya, perusahaan milik daerah gitu ya. Yang mana kan secara tidak langsung gitu ya, perusahaan milik daerah ini harus diketahui oleh pemerintah daerahnya. Dalam hal ini adalah Bupati Bandung itu sendiri ya, Baraya. Dan tadi juga disampaikan oleh pengacara-pengacaranya, kenapa gitu ya, ada apa dengan Bupati ini? Ya seharusnya setelah adanya kejadian seperti ini gitu ya, harus lebih tegas kepada BDS-nya itu sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, Baraya, ini dikutip dari akunnya BDS Nipu gitu ya, 8 jam yang lalu. Di sini dituliskan dugaan begal karena bedas yang makin terang benderang. Apakah APH akan segera mengusut tuntas kasus ini? Apakah Bupati Dadang Supriyatna masih akan bersembunyi di balik jas dan kopiahnya, Baraya? Nah, ini ada statement-statement dari mungkin korban ataupun pemilik supplier dan lain sebagainya. Coba kita dengarkan videonya. Play. Karena terus terang keterbatasan, mereka juga mengatakan bahwa secara ekonomi mereka udah sangat minim, sehingga untuk mereka bergabung ada keterbatasan di situ. Kedua, Pak, terus terang di antara mereka itu masih ada yang percaya janji BDS dan Bupati bahwa mereka akan terganti oleh proyek berikutnya. Mereka akan diberikan proyek-proyek. Nah, Baraya, coba kita skip di sini gitu ya, ataupun pause di sini. Tadi si ibunya mengatakan bahwa ya yang lainnya gitu ya, mungkin si korbannya ini bukan hanya tim dari si ibu ini aja, masih banyak korban-korban yang lain gitu ya. Kemudian mengatakan bahwa mereka ada perjanjian dengan Bupati yang mana gitu ya, nanti akan digantikan utang piutangnya dengan proyek-proyek yang lain gitu. Nah, coba kita play lagi, Baraya. Oleh proyek berikutnya, mereka akan diberikan proyek-proyek untuk mengganti kerugian. Nah, jadi masih ada yang percaya seperti itu, ada yang kami ajak gabung nggak mau karena mereka masih berharap akan diberikan proyek. Seperti itu, Pak. Harapan kami sebetulnya adalah kami ingin uang kami kembali, karena kami sudah menempuh segala cara, segala jalur masih mentok. Ada beberapa yang sudah ada progres tapi belum signifikan. Kami sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman media untuk mengawal masalah ini supaya nanti pada ujungnya ada keadilan buat kami. Surat terbuka disampaikan siapa aja? Untuk semua pejabat pemangku kebijakan ya, Bapak Presiden, kemudian untuk juga Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Ketua KPK. Mungkin dari rapor sedikit kan isi poin utama dari surat terbukanya pada para pejabat itu apa aja sih?
Yang pertama kami mengatakan bahwa penderitaan kami atas masalah ini dulu Pak mungkin bisa dipahami, itu bisa menimbulkan empati dari Bapak Presiden dan semua jajarannya. Kami sangat membutuhkan kejelasan dari kasus ini supaya uang kami bisa kembali, dan mungkin Bapak Presiden atau semua yang memangku jabatan bisa memberikan arahan kemana kami harus melangkah, dan juga memberikan arahan kepada aparat penegak hukum seperti apa supaya kasus ini cepat selesai. Bu, boleh disampaikan kembali Bu, ini total kerugian yang dialami berapa banyak sih Bu? Keseluruhannya? 105 miliar. Itu baru 105 miliar ya kerugiannya. Baru modal kami saja berupa invoice yang kami serahkan ke PT BDS. Ya, untuk dampaknya Bu yang dirasakan para vendor ini apa sih Bu? Yang pasti Pak, putaran kami di dalam bisnis ini jadi sangat terganggu. Masih bersyukurnya kami bisa bergerak. Ada yang sampai mem-PHK karyawan, kemudian ada juga yang sampai nggak bisa menyekolahkan anaknya, ada yang sampai RPH-nya tutup, ada yang mereka benar-benar kasus ini betul-betul membuat kehidupan kami banyak perubahan. Semua yang harusnya kami bayar dengan cash, karena kalau di ayam ini kan semuanya serba cash ya Pak. Kami sampai mundur-mundur bayar, tentu saja itu juga mempengaruhi integritas kami sebagai pengusaha. Cukup. Terakhir mungkin satu lagi update terakhir tindak lanjut dari BDS ke vendor ini apa Bu yang terakhir? Justru itu Pak yang membuat kami bergerak sedemikian masif, karena tidak ada tanggapan dari mereka. Yang dilakukan mereka hanyalah tanggapan dari media sosial yang mengatakan bahwa ini murni bisnis to bisnis. Yang perlu digarisbawahi, kami tidak sebodoh itu kalau mengatakan ini bisnis to bisnis, karena banyak fakta-fakta yang kami tahu ini sangat mengarah ke dugaan penipuan seperti itu. Kemudian kalau pihak BDS sendiri, saya pikir ini benar-benar sembunyi di belakang bupati Pak, maaf kata, karena ada satu pelaku yang ada di situ. Ini baru berupa dugaan, tapi kami benar-benar mendengar bahwa sampai dia bilang, saya bilang kamu dulu mengakunya sangat dekat dengan Dirut. Dia katakan, oh enggak Bu, sekarang pun saya sudah tidak punya kontaknya Pak Dirut, saya diinstruksi oleh Bapak Bupati untuk menghapus kontak Bapak Dirut. Sekarang kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus dihapus? Berarti kan ada perbincangan yang tidak boleh orang tahu yang ada di situ. Itu yang menimbulkan kepada kami bahwa ini tidak hanya bisnis to bisnis. Oh ya, satu lagi Bu, tadi penegasan dari vendor apakah sudah ada laporan resmi Bu? Dan kalau ada siapa yang dilaporkan Bu? Sudah Pak, kita berbeda-beda langkah karena kami kebetulan bertemu ini sudah ada yang belum bergerak sama sekali karena takut dan bingung. Ada juga yang sudah bergerak seperti Bu Vita ini sudah ke Kejari Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung. Kemudian dari Januari Pak, baru ada perkembangan setelah semua ini viral, ada di medsos dikatakan bahwa ini akan segera diselesaikan hampir 1 tahun. Kalau CV Indofarm sendiri, kami sudah lapor ke kepolisian daerah Jawa Barat. Ini sudah sampai pemanggilan saksi untuk yang terakhir nanti di minggu ini. Seharusnya kalau memang ini semua oke, bisa naik sidik. Kemudian ada dari Gria Kreatif sudah menempuh jalur perdata. Hari ini sidang terakhir ya, keputusan untuk kasusnya untuk perdatanya. Kalau yang tadi Indofarm berarti yang dilaporkan Dirutnya atau Dirut, kemudian ada Dirut sama saya. Untuk supplier Multisinergi Prima, kemudian kalau yang utama kami laporkan Dirutnya dulu. Nah, Baraya, jadi memang tadi ya disampaikan nih dugaan gitu ya, dugaannya ya ini kan masih dugaan gitu ya, melibatkan Bupati Bandung ya, bahwasanya tadi ada oknum lah ya yang sembunyi gitu ya di balik Bupati Bandung, meskipun memang secara langsung ya tadi disampaikan juga oleh, mungkin ini adalah bagian dari korban gitu ya, supplier yang tidak dibayar oleh PT BDS ini, mengatakan bahwa yang akan kami laporkan yang pertama kali adalah Dirut dari PT BDS itu sendiri. Dan sebenarnya ada apa gitu ya kaitannya Bapak Bupati Kabupaten Bandung ini dengan kasus ini, sampai dengan gitu ya para supplier ini geram dan seolah-olah mengaitkan gitu ya Bapak Bupati ini
dugaannya terlibat gitu ya di balik kasus yang memang belum diselesaikan masalah utang ini ya Baraya. Nah Baraya, dalam hal ini juga banyak banget gitu ya para netizen yang mengomentari ya akan kasus dan kejadian yang menimpa PT BDS, kemudian yang menimpa para supplier yang tidak dibayar oleh PT BDS ini, kemudian sampai dengan mengaitkan kepada Bupati Kabupaten Bandungnya itu sendiri, Bapak Dadang Supriyatna, yang memang gitu ya diduga ya dalam beberapa podcast pun disampaikan bahwa diduga terlibat dalam kasus PT BDS ini Baraya. Nah, seperti apakah videonya ya? Statement-statement dari para netizen, kita coba langsung aja meluncur ke videonya Baraya. Dugaan penipuan yang dilakukan oleh Bandung Daya Sentosa, BUMD ya, yang menyeret nama Bupati Kabupaten Bandung yaitu Pak Dadang Supriyatna. Sampai sekarang belum ada titik terang nih. Padahal katanya somasi udah beberapa kali dilayangkan. Padahal udah beberapa kali pertemuan dilakukan. Tapi belum juga mendapatkan titik terang. Dan sampai sekarang pun belum ada klarifikasi kepada masyarakat. Baik dari pihak perusahaan maupun dari Bapak Bupati itu sendiri. Gimana ini? Apakah harus Pak Deddy Mulyadi turun gitu untuk menengahi? Gimana ya? Padahal menurut saya Kabupaten Bandung itu salah satu wilayah yang memang adem ayem gitu loh. Gak pernah ada keluhan masyarakat tentang jalan yang rusak gitu, walaupun ada ya jalan yang rusak ya. Gak pernah ada keluhan masyarakat yang terkena dampak penertiban bangunan liar gitu, belum pernah ada gitu. Adem ayem, jadi masyarakatnya pun cuma ya nerimo gitu loh. Santai. Tentang rumbel yang 50 siswa masuk 6:30 juga adem ayem aja. Gak ada debat-debat keluhan-keluhan guru ataupun orang tua siswa. Barak militer juga sama, adem-adem aja. Sekalinya viral ya masalahnya yang kayak gini nih. Harusnya sih klarifikasi ya Bapak Bupati atau dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Karena ini kan badan usaha milik daerah gitu kan. Tentu masyarakat juga harus tahu gitu, berhak tahu apa yang terjadi gitu kan. Kang, bentar dong mau nanya, kira-kira tanggapan Akang melihat situasi Kabupaten Bandung dengan berita saat ini gimana? Yang pertama, bagi saya mudah-mudahan semua masalah ini cepat selesai, tapi kayaknya sepertinya ini adalah hukum bisnis yang miskomunikasi. Mudah-mudahan cepat selesai, tapi kalau saya melihat, kalau saya punya uang 100 miliar, dengan keuntungan 10% berarti kurang lebih 10 miliar didapetin, dan juga punya jangka waktu yang belum tentu juga kebayang. Saya sih kalau punya 100 miliar, saya akan bagikan ke 10.000 UMKM dengan minimal modal 10-100 juta, akan mendapatkan modal, dan kita dapat keuntungan masing-masing anggaplah 1 juta atau 10 juta, mendapatkan 10 miliar juga kok, tapi tiap bulan sampai seterusnya. Makanya kalau saya punya uang segitu, saya lebih baik kasih ke UMKM. Setuju nggak? Entah benar atau tidaknya, yang jelas tadi saya baru saja melihat podcast dari salah satu mantan pegawai KPK yang mana di situ seperti menyinggung-nyinggung salah satu pemimpin yang ada di Jawa Barat. Nah, siapa orangnya? Ini dia orangnya, gitu kan? Apakah benar atau tidak? Ya kita tunggu saja. Semoga aja ini tidak terjadi, gitu kan? Ini hanyalah isu miring belaka, gitu kan, yang menimpa beliau. Memang kalau kita melihat track record dari pemimpin yang baru ini, kan, sering berbeda dengan pemerintahan provinsi, gitu kan. Ketika halnya kemarin seperti larangan study tour, beliau mengatakan seperti ini, jangan dilarang katanya tanpa solusi. Nah, luar biasa sekali memang gitu ya. Tapi kita juga dikagetkan dengan informasi yang tadi gitu ya. Wow. Semoga saja ini hanya isu miring gitu ya. Kita berdoalah sebagai masyarakat, mendoakan beliau, semoga ini memang hanyalah bohong lah gitu ya. Pak Dadang Supriyatna, Bupati Bandung kamari viralnya izinan studi tour. Ayeuna geus viral deui wae. Bari aduh narada abot ya. Pak Dadang Supriyatna diduga terlibat penipuan terhadap pengusaha gede deui nyir. Pil 100-an miliarnya ningali dina podcastna Bambang Wijoyanto kamari nu mantan KPK teh. Pengusahana diwawancara, anjir gila lamunyaan gitu. Aduh, Pak Dadang
Padadang kumaha Padadang studi tour diizinan, aduh aya kasus ka pengusaha ya diduga penipuan jeung nahanya eta nu nyalarang KDM PKB kasus ayeuna Padadang diduga. Terus PDIP Balad Bangono si Hasto geus diponis. Nah jelema kararasus wungkul ini lobana teh nya nu ngarewa KDM. Aduh. Nah heula lajona. Kita nantikan aja babak selanjutnya siga kumaha lah. Lieur ya teh lanjut timnas medok. Padadang kumaha Padadang. Ya, memang ini kasusnya masih dalam proses tahap penyelidikan gitu ya. Yang mana mulai dari PT BDS-nya itu sendiri, kemudian apakah memang gitu ya yang disangkakan, yang didugakan gitu ya terhadap Bupati Bandung yaitu Bapak Dadang Supriyatna ini memang benar-benar terbukti. Nah, mungkin biar waktu dan penyidikan gitu ya yang menjawabnya. Ya, kita sebagai masyarakat pada intinya ingin menuntut keadilan. Kalaupun memang pemimpin ataupun pejabat itu bersalah dan menzolimi hak dari pengusaha, hak dari masyarakat, ya tetap ya keadilan harus tegak lurus. Tapi kalau misalkan ya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, ya kita juga dukung ya terhadap kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh Bupati Bandung ini, Baraya. Nah, gimana menurut Baraya dengan kejadian dan video-video yang viral saat ini, Baraya? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari, langsung aja ketik di kolom komentar Kang Rus untuk tinggalkan jejak dan pendapat Baraya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya.